Pemirsa, seorang ayah tega menganiaya keluarganya sendiri di Langkat, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku juga ditenggarai berada di bawah pengaruh narkotika jenis sabu. Lalu mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih kerap saja terjadi? Mungkinkah faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicunya? Berikut jejak kasus, ayah siksa anak dan istri. Tega bukan kepalang, seorang pria kerap menganiaya istri dan kedua anaknya di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Bahkan, kejadian penyiksaan tersebut sempat diabadikan warga yang kini viral di media sosial. Sadis, mungkin kata yang tepat untuk pria bernama Sumisno. Warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini viral lantaran melakukan penyiksaan kepada kedua anak kandungnya. Meski telah menyesali perbuatannya, namun Sumisno tetap diamankan petugas Polres Langkat, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, Sumisno diduga memakai narkotika jenis sabu. Saya salah, saya nggak malu. Gimana pun kan awalnya suruh belikan goreng gitu ya, karena saya punya ayu. Ternyata macam mana, pertama kali anak saya pulang. Saya cari seperti nggak ada nampak. Ya kata orang kerja dari ke atas. Saya tanya, nampaknya orang dari kemarin mah? Nggak ada nampak katanya. Video ini direkam oleh seorang bidan desa yang kebetulan sedang berada di rumah Sumisno. Saat kejadian, sang bidan yang tengah mengobati anak ketiga dari Sumisno dikagetkan dengan teriakan pelaku dan anaknya yang tengah disiksa bertubi-tubi. Sumisno diduga kesal karena anaknya yang pergi keluar rumah terlalu lama. Pasca kejadian, Sumisno ternyata melarikan diri. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Ia ditangkap oleh petugas di Terminal Pasar 10, Kecamatan Hinai, Langkat. Amankan tersangka kekerasan terhadap anak kandung, yaitu anak kandung 2 orang. Kemudian sudah kita amankan tersangkanya Sumisno alias Tongleng. Tadi diduga tadi melarikan diri, kemudian kita kejar ke Pasar 10. Tersangka dengan menaiki bus, kemudian kita lakukan penjatuhan dan kita amankan, kita bawa ke Polres. Saniem, sang istri pelaku, akhirnya berani angkat bicara mengenai penyiksaan yang dilakukan suaminya. Sumisno yang pengangguran ini kerap menyiksa Saniem dan kedua anaknya yang berusia 15 tahun dan 6 tahun dengan bukti memar di sekujur tubuh mereka. Keras aja selalu, Pak. Keras. Kerasnya seperti apa? Itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Marahnya tadi terus mukul. Apa yang ada di sini, Pak? Lempar. Kaca itu rumah habis, Pak. Iya. Dilempari sama dia. Kesehariannya apa profesi suami? Nggak ada. Di rumah aja dia. Jadi yang dialami hanya ke ibu apa ke anak juga sering gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu, Pak. Sama anak, sama istri. Lantas apa yang melatar belakangi Sumisno ringan tangan terhadap anggota keluarganya? Apa benar faktor ekonomi bisa mempengaruhi tindakan di luar nalarnya? Kalau kita lihat, seseorang yang tidak bisa menanggulangi stresnya, itu bisa membuat dirinya itu jauh lebih sensitif, cenderung lebih temperamen. Kemudian mudah sekali untuk melakukan kekerasan, baik ke lingkungan termasuk anak dan istrinya. Ini tergantung dari riwayat masing-masing individu. Ada yang sifatnya situasional, artinya ketika dia tertekan secara situasional, dia akan meledak di saat itu. Tapi ada juga yang memang sudah ada kecenderungan bawaan dari dulu. Jadi ada riwayat memang seseorang seringkali melakukan kekerasan. Nah, ini bisa saja bukan situasional tapi memang sudah bawaan
dari awalnya, sehingga akan jauh lebih cenderung lebih mudah lagi melakukan satu sifat yang agresif gitu ya, menyakiti orang lain. Kalau sudah emosi yang berbicara, logika sudah tertutup, sehingga kita ada istilah gelap mata. Kita tidak bisa lagi melihat mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita rem, karena kita sudah didominasi dengan emosi hingga yang keluar adalah ledakan. Nah, itulah yang akhirnya bisa menjadi korban dari keluarga sendiri. Atas perbuatannya, kini Sumisno dikenakan pasal penyiksaan serta perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun.